Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Luar biasa ya. Semangatnya meskipun udah siang masih tetap semangat. Katanya semangat itu salah satu ciri orang yang mentalnya sehat. Jadi kalau semangatnya kendor, itu artinya kesehatan mentalnya dipertanyakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat. Baik, anak-anakku, pada kesempatan siang hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, meskipun tentu tadi pagi kalian sudah sama-sama berdoa, ya, tapi tidak ada salahnya sebagai umat yang beragama, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, saya mau ngabsen dulu untuk memastikan kehadiran. Sebelum ngabsen, tapi posisi duduknya tolong dirapikan supaya nyaman. Yang sedang. Adam Alawi, Afifatul Nisa, Alfi, Alia Mufidah, Alia Najmi, Bunga Mailova, Dinda, Dini, Dwi Ratna, hadir semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi bab keempat kalau di buku kalian atau di LKS kalian. Ya, tapi kalau secara kurikulum istilahnya bukan bab. Masih ingat minggu kemarin kita sempat menyinggung bahwa hari ini kita akan berbicara atau akan berdiskusi terkait topik apa judul besarnya tadi? Saya sudah mencantumkan materi yang ada di situs kesayangan kita bersama. Mudah-mudahan bisa ditayangkan. Nah, ya. Materinya sudah saya tayangkan di sini. Kita akan sama-sama berdiskusi. Tentunya saya tidak akan mengatakan untuk menceramahi karena semuanya sudah dewasa. Kita akan berdiskusi. Namun sebelum itu ada target yang harus kalian capai ketika mempelajari materi ini. Tujuan mempelajari materi ini kurang lebih seperti ini. Yang pertama, ya, ini tujuan pembelajarannya membiasakan dan mengevaluasi. Ingat kata-katanya membiasakan dan mengevaluasi, bukan memahami, bukan hafal. Jadi kalian tidak dituntut untuk hafal, karena hafal itu mungkin sudah sejak zaman SD, sejak usia MTS, SMP dianggap sudah memahami atau sudah hafal tentang ada bergaul dengan dalam Islam. Ya. Tapi yang dituntut dalam pembelajaran kali ini yaitu membiasakan dan mengevaluasi ada bergaul dengan sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda, lawan jenis dan seterusnya. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, harapannya setelah mempelajari materi ini, kelima poin ini sudah ada dalam kehidupan kalian. Yang pertama, mengoreksi pengertian adab bergaul. Yang kedua, merumuskan pentingnya adab. Dan yang kelima yang paling penting adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan adab bergaul sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Itu yang harus kita capai. Baik, kita lanjutkan. Ini poin-poin yang akan dipelajari. Kurang lebih main mapnya seperti ini. Ada 4 poin ya. Ada apa aja di situ? Ada sebaya. Kemudian ada dengan orang yang lebih tua. Kemudian orang yang lebih muda, dan yang terakhir bergaul dengan lawan jenis. Tentu selain keempat poin adab di sini masih banyak adab-adab lain yang harus kita terapkan. Tapi mengingat pembelajaran kita yang dibatasi oleh durasi dan waktu, sehingga keempat poin inilah yang menjadi materi yang harus diajarkan di kelas 12 semester ganjil. Semester ganjil. Oke, berikutnya apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian pahami dari adab? Pengertian adab itu apa sih? Ada yang tahu?
perilaku, sopan santun. Oke, sudah paham semua ya. Kelihatan wajah-wajahnya sih sudah membaca materi yang ada di RKS. Luar biasa. Memang inisiatif anak-anak perempuan ini. Oke, betul. Jadi secara singkat, adab itu berarti tadi apa? Sopan santun, etika, Kesempatan kali ini saya hanya akan membatasi Perhatikan dulu ya videonya, ada Pak. 4 Jadi, bentuk silakan kenakalan dulu. remaja yang Jadi, biasanya diskusikan. banyak sekali terjadi. Yang pertama, yang dikategorikan sebagai kenakalan remaja, pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas ini sering juga kita istilahkan dengan free sex gitu ya, atau seks bebas. Ya. Biasanya di usia remaja itu karena kembali ke memori 1 minggu yang lalu bahwa usia remaja itu biasanya mulai menyukai lawan jenis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, dari rasa ingin tahu yang tinggi ini kemudian biasanya mengeksplorasi berbagai hal. Mengeksplorasi berbagai hal untuk mencari tahu tentang berbagai permasalahan atau tentang berbagai persoalan. Nah, kembali ke laptop ya, bahwa pergaulan bebas yang sering terjadi di kalangan remaja biasanya diawali dengan, nah, ya, itu jalan-jalan, bonceng-boncengan, ya. Ini bukan berarti saya menampilkan tokoh film Dilan ini sebagai contoh kenakalan remaja, tidak sama sekali, tapi sebagai gambaran bahwa awal mula tingkat pergaulan bebas atau free sex itu bisa diawali dengan seperti ini yang saya tayangkan, ya. Awal mulanya mungkin berjalan-jalan, berduaan, kemudian lanjut ya berdua-duaan di tempat sepi, dan pada akhirnya, nah, mohon maaf, ini yang sangat banyak sekali terjadi di lingkungan kita, ya. MBA orang bilang, ya, married by accident. Jadi terjadi kecelakaan seksual yang pada akhirnya mendorong terjadi pernikahan dini. Ada sebuah video berita mengenai tindakan seorang ibu muda bersama ibunya, jadi ibu muda dan nenek si bayi yang membuang bayi yang dilahirkan oleh si anak tersebut, ya. Nanti saya tayangkan, bisa dilihat videonya berikut ini. Ya, sementara itu pemirsa, malu karena hamil di luar nikah, seorang remaja putri yang dibantu ibunya tega membunuh dan membuang bayi yang dilahirkan anaknya. Aksi ini terbongkar setelah warga menemukan sesosok jasad bayi terbungkus karung mengambang di sungai. Seorang remaja putri S dan ibunya DC langsung diamankan aparat Polsek Panakukang di sebuah rumah kos kawasan Racing Center Makassar. Penangkapan ini bukan tanpa alasan. Mereka disangka membunuh bayi laki-laki dan jenazahnya dibuang ke sungai Sindrijala. Kedua orang tua yang semestinya menyayangi buah hatinya ini mengaku malu tak kuat menahan aib keluarga karena mempunyai bayi di luar nikah. Aksi penemuan Kalian berkelompok, satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti tugas diskusinya akan disampaikan setelah kalian masuk ke kelompok masing-masing. Silakan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini dia tugasnya. Bisa dilihat dari depan, dari belakang. Bisa ya? Oh, bisa dilihat. Nah, ini. Tugas di masing-masing kelompok. Yang pertama buat kelompok yang terdiri 3-4 orang, sudah ya? Kemudian yang kedua, buka media sosial yang kalian miliki. Punya medsos semuanya? Ya. Bisa dipahami? Oke. Waktu untuk diskusinya 20 menit, silakan dimulai dari sana. Silakan dibuka dulu media sosialnya.
Ya, tentu tadi sudah mendiskusikan dong siapa yang akan menyampaikan poin A, poin B, poin C dan seterusnya. Sudah kan? Sudah. Sudah ya. Ya, silakan kelompok Abdan dan kawan-kawan. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak YouTuber Naisa Alivia Yuriza? Tahu. Nah, jadi deskripsi Naisa Alivia Yuriza NAI adalah seorang YouTuber yang berasal dari Pekanbaru Riau. Masih berusia sangat tua, Dia mempunyai sifat simpati dan empati yang tinggi. Yang ketiga, dia juga suka mencetuskan berbagai ide untuk setiap kontennya. Yang keempat, dia ingin anak seusianya itu dapat hidup seperti layak pada bumbunya. Dampaknya, video berkonten sosial tersebut sukses meningkatkan yaitu selalu istiqomah berbuat kebaikan kepada sesama, terus mengajak teman-temannya untuk ikut berbagi, jangan pelit, menghindar dari perbuatan ria, terus yang terakhir memberi motivasi agar perilaku baiknya dapat dicontoh oleh orang lain. Kesimpulannya, kita sebagai manusia tentunya harus saling tolong menolong. Dah? Oke, jangan dulu tutup. Ada yang mau menambahkan, menanggapi atau bertanya? Silakan. Raffi, silakan. Kan bagi-bagi rezeki gitu kan ke orang-orang. Nah itu tuh apa nggak termasuk ria? Terus apa patut jika kita bersedekah kepada orang lain harus mengontenkan? Apa nggak ada konten lain yang lebih bisa bermanfaat gitu? dia ingin memotivasi seseorang agar dia bisa membantu orang-orang di luar sana yang kurang mampu juga, agar dia bisa lihat turun di bawah kayak oh ada orang yang nggak mampu nih, kayak rumah-rumah aja tuh ya di pinggir-pinggir stasiun tuh, di pinggir-pinggir rel kereta kan masih banyak gitu. Jadi mungkin dia kasihan, jadi dia membantu. Saya kira cukup. Silakan. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat melihat beberapa konten kreator, ya, bahkan politisi, ya, yang tidak harus disebut merek, gitu ya, yang dalam kesehariannya beliau sering menyumbang orang-orang yang kesusahan. Dari tayangan tersebut, terkadang kita muncul berbagai perasaan, rasa bersyukur kita ternyata berada di posisi yang tidak sesusah orang lain. Yang kedua, ada dorongan, motivasi. Andai saja saya punya sesuatu yang berlebih, maka saya akan meniru tokoh atau konten kreator tersebut. Pernah mengalami hal seperti itu? Pernah ya? Jadi pada intinya, ketika ada konten-konten yang positif, ambil hikmahnya bahwa kita harus meniru orang seperti itu. Pak, mendingan yang penting ikhlas. Gak sedekah juga yang penting ikhlas. Ya kalau gak sedekah apa yang mau diikhlaskan? Kan gitu. Kadang-kadang kita logikanya dibalik. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk para presenter. Tepuk tangan untuk kita semua. Presentasinya luar biasa dan sudah bisa menyimpulkan apa yang ditargetkan atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tapi di akhir, sebagai kesimpulan dari pelajaran pertemuan kita hari ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Saya kali ini refleksi ya, nanti kalian diminta untuk memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan apakah kalian merasa lebih memahami konsep adab bergaul setelah mengikuti kegiatan ini dan seterusnya. Nanti tinggal dibuka saja di situs s.id/apa? Silakan itu dilanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada itu mudah-mudahan tandanya kalian paham, bukan tandanya bingung. Karena ada dua tanda. Orang yang tidak mau bertanya di akhir pembelajaran itu memiliki dua makna. Yang pertama karena memang sudah paham, yang kedua pengen gurunya cepat keluar. Saya berharap kondisi yang pertama yang ada di kalian. Ya. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.